Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati satu hari lagi dalam penyertaan-Nya. Mungkin hari ini membawa sukacita, mungkin juga menghadirkan berbagai tantangan, kekecewaan atau kekhawatiran. Apapun yang telah terjadi, malam ini Tuhan mengundang kita untuk meletakkan semuanya di hadapan-Nya dan menikmati damai yang hanya Dia sanggup berikan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 8. Dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sahabat terkasih, Mazmur 4 ditulis oleh Raja Daud pada masa hidupnya yang penuh tekanan. Banyak penafsir meyakini Mazmur ini ditulis ketika Daud sedang menghadapi pemberontakan Absalom, putranya sendiri. Daud kehilangan rasa aman. Ia harus meninggalkan istana, menghadapi pengkhianatan, fitnah, dan ancaman terhadap nyawanya. Secara manusia, Daud memiliki banyak alasan untuk tidak bisa tidur. Namun, justru di tengah situasi seperti itu, ia berkata, "Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur." Mari kita perhatikan bahwa Daud tidak mengatakan semua masalahnya sudah selesai. Musuh-musuhnya masih ada, ancaman masih nyata, masa depannya masih belum pasti. Tetapi hati Daud dipenuhi keyakinan bahwa Tuhan tetap menopang hidupnya. Itulah sebabnya ia dapat beristirahat dengan damai. Sahabat terkasih, seringkali kita berpikir bahwa damai akan datang jika semua persoalan sudah selesai. Kita berkata, "Nanti kalau utangku lunas, baru aku tenang. Nanti kalau hasil pemeriksaan dokter bagus, baru aku bisa tidur nyenyak. Nanti kalau anakku sudah mendapat pekerjaan, baru hatiku lega." Padahal damai yang bergantung pada keadaan akan selalu berubah mengikuti teladan. Hari ini tenang, besok bisa gelisah lagi. Firman Tuhan mengajarkan bahwa damai sejati bukan berasal dari keadaan yang sempurna, melainkan dari keadaan Tuhan yang setia. Daud tidak tidur karena masalah hilang. Ia tidur karena percaya Tuhan berjaga. Betapa sering kita membawa semua beban ke tempat tidur. Tubuh sudah berbaring, tetapi pikiran terus bekerja. Kita mengingat percakapan yang menyakitkan. Kita membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Kita mengkhawatirkan hari esok yang belum tentu terjadi. Akibatnya, tubuh lelah, tetapi hati tidak benar-benar beristirahat. Padahal, Tuhan tidak pernah meminta kita memikul semuanya sendiri. Dia mengundang kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kepadanya. Sahabat terkasih, ada seorang ayah memiliki sebuah toko kecil yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarganya. Suatu sore, ia menghitung hasil penjualan dan menyadari bahwa uang yang terkumpul tidak cukup untuk membayar tagihan yang jatuh tempo keesokan harinya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana kalau besok tidak ada pembeli? Bagaimana kalau tagihan itu tidak bisa dibayar? Bagaimana kalau usahaku harus tutup? Sesampainya di rumah, ia duduk lama di ruang tamu sambil terus memegang kalkulator. Istrinya memperhatikan wajahnya yang murung, lalu berkata dengan lembut, "Sejak tadi kamu memegang kalkulator, tapi belum sekalipun membuka Alkitab." Ucapan sederhana itu membuatnya terdiam. Ia mengambil Alkitab, lalu membaca Mazmur 4 ayat 8. "Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Ia menutup Alkitabnya, kemudian berdoa, "Tuhan, aku sudah menghitung semua yang kumiliki. Malam ini aku memilih mempercayai-Mu. Apa yang tidak sanggup kuhitung,
biarlah Engkau yang kerjakan. Malam itu akhirnya bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya, masalah memang belum langsung selesai. Namun, sejak pagi, beberapa pelanggan lama datang membayar pesanan yang sebelumnya tertunda. Perlahan-lahan, kebutuhan yang mendesak mulai terpenuhi. Saat mengingat kembali malam sebelumnya, ia menyadari sesuatu. Yang paling berharga bukanlah uang yang akhirnya datang. Yang paling berharga adalah damai yang Tuhan berikan, bahkan sebelum pertolongan itu terlihat. Seringkali Tuhan memberikan damai terlebih dahulu, baru kemudian menunjukkan jalan keluar. Sebab damai adalah tanda bahwa Dia sedang memegang kendali. Sekalipun mata kita belum melihat bagaimana semuanya akan diselesaikan. Sahabat terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari bertanya kepada diri sendiri. Apakah masih ada beban yang kita genggam begitu erat? Apakah masih ada kekhawatiran yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Jika ada, malam ini adalah waktu yang tepat untuk melepaskannya. Kita tidak mampu mengendalikan hari esok, tetapi kita mengenal pribadi yang memegang hari esok. Dan itu sudah lebih dari cukup. Serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Serahkan pekerjaan kita kepada Tuhan. Serahkan kesehatan kita kepada Tuhan. Serahkan usaha kita kepada Tuhan. Serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Lalu beristirahatlah. Karena Tuhan yang menjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia tetap bekerja ketika kita sedang beristirahat. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Kini ketika malam tiba, kami datang membawa seluruh beban, kekhawatiran, dan pergumulan kami ke hadapan-Mu. Ampunilah kami karena kami sering mencoba memikul semuanya dengan kekuatan kami sendiri. Malam ini kami memilih mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Berikan damai-Mu yang melampaui segala akal, sehingga hati dan pikiran kami tetap tenang di dalam Kristus Yesus. Jagailah keluarga kami, rumah kami, pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami, dan setiap orang yang kami kasihi. Biarlah kami dapat beristirahat dengan tentram, karena kami percaya Engkaulah Allah yang tidak pernah tertidur dan selalu menjaga anak-anak-Mu. Bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang segar, hati yang penuh syukur, dan semangat baru untuk menjalani hari bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, sehingga malam ini kita dapat beristirahat dengan tenang dalam pemeliharaannya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.